Kami hadirkan informasi seputar Pilpres 2024, Saudara. 3 calon presiden mengikuti debat perdana yang diselenggarakan KPU. Dalam debat, Anies Baswedan meminta Prabowo Subianto menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Pertama, calon presiden dimulai. Tahapan pemilu 2024 memasuki agenda debat calon presiden, calon wakil presiden. Untuk perdana, KPU menggelar debat calon presiden yang diikuti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka hadir didampingi calon wakil presiden yang menjadi pasangannya, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Dalam debat pertama, Anies sempat bertanya kepada Prabowo soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Prabowo Subianto tidak menjawab persoalan etika yang ditanyakan Anies. Prabowo mengaku hanya melaksanakan keputusan hukum yang sudah bersifat final. Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Selain persoalan hukum, tema debat juga membahas masalah pemerintahan, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, hingga peningkatan pelayanan publik. Rencananya, debat akan kembali dilanjutkan pada 22 Desember yang diikuti oleh para calon wakil presiden. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.